Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Masyarul muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan materi kita tadi malam tentang pembatal-pembatal puasa. Jadi memang nanti mungkin yang tidak hadir pagi hari ini, ya resikonya mungkin keterangan tadi malam belum bisa sempurna. Jadi memang semoga nanti lewat media lain bisa mendengarkan daripada keterangan kita saat ini. Jadi tadi malam sudah kita sampaikan bahwa rukun puasa itu ada dua. Yang pertama niat, kemudian yang kedua al-imsak anil mufattirat, menahan diri dari berbagai hal yang membatalkan puasa Ramadan. Perkara-perkara yang membatalkan puasa Ramadan itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah ta'ammudu idkhali ainin ilal jawf min manfadhin maftuh, menyengaja untuk memasukkan ain itu materi, sesuatu yang sifatnya materi, ya, ilal jawf ke lambung, min manfadhin maftuh, dari lubang yang terbuka. Lubang yang terbuka menurut para fuqaha, para ahli fikih itu ada 5. Bisa diingat-ingat ya. Pertama al-fam, yakni mulut. Yang kedua al-anf, hidung. Kemudian yang ketiga al-udhun, telinga. Kemudian yang keempat al-farj, kemaluan. Kemudian yang kelima al-qubul, ad-dubur, dubur. Itu kalau kita membaca keterangan para ulama, istilahnya adalah manfadun maftuh, 5 lubang yang terbuka. Maka ketika seorang berpuasa itu memasukkan ainun itu tidak harus makanan, tidak harus minuman. Makanan dan minuman itu bagian dari ainun, materi. Pokoknya yang dimasukkan materi, enggak harus makan dan minum. Jadi kalau mungkin dulu kita sering membaca atau memahami pembatal puasa itu makan minum, itu sebenarnya kurang detail. Makan minum itu membatalkan puasa, tapi sebagai percontohan, salah satunya makan minum, tapi itu bukan satu-satunya gitu. Jadi yang lebih detail sengaja memasukkan ain, materi, zat materi kepada lambung, lewat kerongkongan lambung, kemudian dari 5 lubang itu: mulut, hidung, telinga, kemaluan, dan dubur. Ini nanti masuk apa? Makan, jelas kan masuk lewat mulut. Minum masuk lewat mulut, ya kan? Masuk di dalamnya dengan kaidah ini obat tetes telinga. Jadi kalau kita masukkan obat tetes telinga, itu kan memasukkan ain, itu kan obat itu cairan, berarti ain termasuk materi ke telinga masuk, itu batal puasa kita, ya. Atau memasukkan sesuatu lewat mulut atau hidung, tapi walaupun bukan makanan, seperti misalkan kita sengaja memasukkan kerikil ke dalam lambung lewat mulut, itu juga batal walaupun kerikil itu bukan makanan, karena itu ain, materi, ya kan? Itu materi.
Silahkan dikiaskan segala hal ya, pokoknya sesuatu materi masuk lewat mulut atau hidung itu membatalkan puasa kita ya, membatalkan puasa kita. Seperti misalkan memasukkan sesuatu ke hidung, ada obat asma, penyakit asma yang disemprotkan berupa uap atau kayak asap gitu kan, disemprotkan gitu kan, masuk lewat mulut masuk ke lambung, nah itu juga membatalkan karena uap asap itu ain, termasuk ain, materi. Termasuk juga yang membatalkan itu merokok. Karena ketika seorang merokok itu dia sengaja memasukkan ain, sesuatu zat materi asap ke jauf, ke dalam jauf lambung, sedot kan. Karena kan kalau dibatasi, yang membatalkan puasa itu makan minum, merokok tidak membatalkan puasa. Tapi yang benar merokok itu membatalkan puasa karena memasukkan ain. Saya tidak sedang membahas hukum merokok ya. Nanti lain kesempatan saya sampaikan. Saya fokus ke ini dulu. Merokok itu membatalkan puasa. Kemudian saya membuka kitab-kitab lain para ulama, itu lebih detail lagi. Asap rokok itu tidak hanya berupa asap, sebenarnya ada zat-zat lain, ada nikotin, ada ini. Saya bukan perokok jadi nggak paham, tahu saya cuma nikotin aja. Ada zat selain nikotin juga ada nikotin, ada ini, yang nantinya itu akan membekas ke, maaf ya, buktinya ke gigi. Orang merokok itu giginya berubah nggak? Berubah, dalam waktu lama akan berubah, kotor. Paru-parunya juga akan kotor. Itu menunjukkan ada ain, ada materi di hisapan rokok kita, maka itu membatalkan puasa kita ya. Dulu di tempat saya itu ada masih saudara agak jauh gitu, perokok berat, sehari itu bisa 4-5 bungkus Pak, saking beratnya. Bahkan sampai, maaf, kalau mau tidur itu harus ngerokok. Jadi sambil sudah merem, setengah merem itu masih ngerokok. Sampai akhirnya kasurnya bakaran. Karena belum habis jatuh ke kasur. Beliau ini sebenarnya termasuk orang taat, sholatnya rajin, puasanya rajin, pokoknya termasuk ahli taat lah, orang masjid, ahli masjid, orang soleh lah. Cuma ketika beliau berpuasa, satu yang nggak bisa ditinggalkan, makan, minum, berhubungan suami istri dan sebagainya bisa ditinggalkan, satu yang nggak bisa merokok. Jadi beliau tetap puasa sebulan penuh, tapi tiap hari tetap merokok, seperti tidak puasa. 4 bungkus juga, 5 bungkus. Ya gimana, sudah kita kasih pencerahan tapi nggak kuat saya kalau nggak ngerokok. Saya nggak makan bisa, nggak minum bisa, tapi nggak ngerokok nggak bisa. Ya sudah, gimana lagi? Ya kita sudah memberikan penjelasan, tapi ya seperti itu ya. Yes, gimana lagi? Ya. Termasuk di sini masalah kalau pori-pori kulit itu, kalau bahasa Arabnya masamul jild. Pori-pori kulit itu tidak termasuk lubang yang membatalkan puasa. Jadi konsekuensinya kalau kita disuntik bokong kita, disuntik lengan kita, divaksin di sini ya, disuntik itu tidak membatalkan puasa karena tidak masuk lewat salah satu lubang 5 yang sudah saya sebutkan tadi. Bukan masuk lewat hidung, bukan masuk lewat telinga, bukan masuk lewat dubur, dan juga bukan lewat kemaluan. Jadi suntik itu tidak membatalkan puasa. Kemudian baru akan terjadi perbedaan yang cukup sengit itu di infus. Tahu infus ya? Memasukkan saripati makanan lewat
pembuluh darah. Ini yang kemudian menjadi satu polemik di kalangan para ahli fikih, para ulama. Kalau menilai kaidah itu sebenarnya tidak batal puasanya. Kalau kaidahnya kan harus lewat 5 lubang tadi kan, dan sementara ini masuknya nggak lewat 5 lubang, lewat pembuluh darah. Secara kaidah sebenarnya tidak membatalkan puasa. Tapi jadi polemik karena yang dimasukkan saripati makanan. Akan terasa orang itu akan dari lemas kemudian tidak lemas lagi, dari lapar ada perasaan kenyang dan sebagainya. Itu perbedaan pendapat dengan ulama. Ada yang mengatakan itu membatalkan puasa, ada yang mengatakan tetap tidak membatalkan puasa. Saya pribadi mengambil satu keputusan untuk tidak infus ketika puasa. Itu lebih aman. Kita memakai kaidah dengan para ulama, al-khuruj minal khilafi mustahabun. Keluar dari perbedaan pendapat ulama dalam hal seperti ini itu dianjurkan. Kalau kita tidak infus itu sudah pasti tidak batal. Ulama sepakat tidak infus, itu ulama sepakat tidak batal. Tapi kalau kita infus pas puasa itu paling tidak ada yang menyatakan batal puasa kita. Maka kita ambil langkah tidak infus ketika puasa. Jadi kalau kita infus ya resikonya nanti ada yang membatalkan. Tapi di sini karena masalah khilafiyah, kalau misalkan dari jamaah mengikuti, saya Ustadz mengikuti pendapat yang tidak membatalkan infus, ya silahkan. Karena itu merupakan khilaf yang mu'tabar, yang khilaf yang diakui oleh para ulama dan para fuqaha, para alim ulama yang memang punya kapasitas untuk berfatwa, punya kapabilitas untuk berfatwa tentang masalah itu. Jadi dipersilahkan insyaallah taala. Kurang lebihnya itu ya. Termasuk yang membatalkan puasa itu hati-hati ketika seorang sakit ambeien itu memasukkan obat apa namanya, lewat dubur itu ya. Kadang kapsul itu dimasukkan lewat dubur Pak. Ini membatalkan puasa karena memasukkan sesuatu lewat salah satu dari 5 lubang yang sudah saya sebutkan. Termasuk hati-hati kalau puasa jangan korok-korok kuping dengan cotton bud. Cotton bud tahu kan? Yang ujungnya ada apa? Kapasnya itu dimasukkan sana sampai di dalam, sampai masuk ke dalam, dikorok-korokkan gini, membatalkan puasa. Karena ini termasuk memasukkan sesuatu ain min manfadhin maftuh, dari salah satu lubang yang 5 tadi. Beda kalau jamaah pakai jari, itu tidak batal karena jari itu tidak mungkin masuk ke dalam, cuma di rongga depan telinga, masih di luar. Tapi kalau yang model cotton bud itu masuk sampai ke dalam, itu membatalkan puasa. Seperti kalau kita memasukkan tetes telinga lewat telinga, itu membatalkan puasa. Walaupun kalau cotton bud itu ditarik lagi ya, tapi kan sudah sempat masuk. Seperti kalau kita memasukkan sesuatu lewat mulut, ada alat tertentu masuk lewat mulut seperti ini, walaupun ditarik kembali, kalau itu sudah pernah masuk, itu konsekuensinya membatalkan puasa kita. Dan itu syaratnya, pembatal puasa pertama ini harus dilakukan ta'ammud, sengaja. Makan, minum, dan sebagainya itu membatalkan puasa ketika apa? Dilakukan sengaja. Kalau tidak sengaja maka apa hukumnya? Kalau tidak sengaja hukumnya adalah boleh, tidak membatalkan puasa. Jadi misalkan kita pas puasa makan habis 2 piring ya, kemudian Fantanya 1 botol, bagaimana? Lupa, setelahnya baru ingat puasa, ya tidak batal karena ini lupa. Dalam hadis dalam Sahih Bukhari Muslim disebutkan, man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syarib falyutimma saumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqah. Barang siapa yang lupa
dalam kondisi dia berpuasa, kemudian dia makan, minum, maka hendaknya dia sempurnakan puasanya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberi makan dan minum kepada dia. Jadi syaratnya harus apa? Harus sengaja. Kalau tidak sengaja, segala yang sudah saya terangkan tadi tidak membatalkan puasa. Korok-korok kuping, lupa pas puasa, langsung ingat, tidak batal. Makan, minum, tidak batal. Bisa dipahami jemaah sekalian? Permasalahan ini baru yang pertama. Insya Allah yang kedua dan berikutnya, ini ada 8. Ini insya Allah kita sampaikan nanti malam, ya. Insya Allah serinya berlanjut nanti malam, karena kan ini ceramah pendek. Jadi nanti yang kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 insya Allah kita lanjutkan nanti malam. Semoga yang kita sampaikan pagi hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.